Hai hai hai, gimana lebaran kedua kalian teman-teman? Udah pada jalan-jalan bareng keluarga belum? Biasanya paling banyak pasti jalan-jalan ke pantai, piknik kecil-kecilan gitu. Nah, sembari mengisi waktu istirahat kalian, aku akan melanjutkan kembali jalan cerita Art si reinkarnasi Raja Varvatos. Di video yang lalu, Art berhasil memusnahkan iblis di depan banyak orang. Atas tindakannya itu, ia mendapat hadiah yang luar biasa dari sang ratu. Nah, di akhir cerita episode kemarin, kita dikasih tahu kalau akan ada wanita yang mau menghancurkan dunia. Kemungkinan besar wanita yang dimaksud adalah wanita yang ada di episode ini, teman-teman. Soalnya dia benar-benar membuat kekacauan dengan cara yang rapi. Kira-kira gimana kisah lengkapnya? Silahkan nonton video ini yang berisi lanjutan alur cerita si Jouno Daimao, Morabito Ani Tensei Suru. Awal-awal episode ini, kita sudah diberikan kejadian Art ditembak sama seorang gadis. Penolakan pun terjadi. Art tidak mau pacaran dan menawarkan untuk berteman saja. Ternyata ini bukan gadis pertama yang menembaknya. Hampir setiap hari ada yang menyatakan cinta ke Art. Sebelumnya sih Art memang sudah populer, tapi berkat kejadian waktu itu, pasti sekarang dia makin tambah populer. Gadis yang menyatakan cinta ke Art adalah tipe gadis yang pantang menyerah, jadi dia terus berusaha meskipun pakai cara kotor. Melihat si gadis mulai agresif, Irina datang menghentikannya. Hanya dengan satu kalimat dan tatapan wajah yang super duper marah, gadis itu pun langsung pergi. Art benar-benar merasa tertolong. Ia pun mengucapkan terima kasih ke Irina, tapi sayangnya Irina terlihat kesal padanya. Kenapa ya? Apa dia cemburu gara-gara kejadian barusan? Di tempat lain, kedua orang ini sedang membicarakan Art. Katanya keputusan Art tidak mau ikut acara pertempuran sudah bulat. Padahal tujuan lain Pak Golda menawarkan Art buat ikut acara itu, selain untuk menambah anggaran, beliau juga berharap Art bisa jadi pengajar di akademi ini. Kenapa untuk jadi pengajar Art harus ikut pertempuran? Itu karena banyak yang menentangnya, terutama pengajar bangsawan. Mereka menolak anak jelata jadi pengajar. Makanya kalau Art bisa tampil spektakuler di acara itu, pihak bangsawan yang menolak pasti bisa menerima. Lalu gadis yang sepertinya karakter baru yang disinggung di episode kemarin menawarkan buat mengurus masalah ini. Dia punya ide buat masalah ini. Saat hari sudah gelap, Art masih terjaga. Dia sedang memikirkan cara biar Irina nggak ngambek lagi. Tapi tak lama, Ginny datang ke kamar Art dengan pakaian yang super duper seksi. Kalau sudah begini, kalian tahu kan apa yang mau Ginny lakukan? Tapi Art menolaknya kok. Nah, bagian ini di skip aja ya teman-teman. Langsung masuk ke jalan berikutnya. Di kamar berbeda, Irina juga masih terjaga. Dia sedang memikirkan kejadian tadi. Tanpa aba-aba dan izin Art, Irina masuk ke kamar Art dan melihat kejadian tak biasa. Yang tadinya mau ngajak baikan, malah jadi tambah kesel. Kemudian dengan enteng Ginny berkata, kalau Irina terus barbar kayak gini, Art pasti akan membencinya. Setelah itu, Ginny terus menggoda Irina. Nah, Irina jadi menjelaskan kalau ngambeknya ini karena kesal melihat Art selalu dikelilingi banyak gadis. Karena terus digoda Ginny, akhirnya Irina menantang Ginny buat duel. Tidak masalah, Ginny menerimanya. Baik, kalau Ginny kalah, dia harus menjauhi Art. Karena adu hebat-hebatannya mulai ngaco, Art dengan tegas melerai mereka berdua, lalu menyuruh mereka buat saling minta maaf, dan tidak memperbolehkan duel itu dilaksanakan. Pas banget mau jabat tangan, si gadis yang akhirnya kita tahu bernama Jessica, datang mengatakan telah mendengar semuanya. Lalu Jessica berkata lagi, kalau tidak diizinkan duel, kenapa tidak ikut acara pertempuran saja? Jika menyelesaikan masalah di sana, Art pasti nggak akan keberatan. Dan itu akan membantu rencana menjadikan Art pengajar. Sepertinya rencana itu belum diketahui Art. Dia jadi sedikit kaget dan kesal ke Pak Golda. Kemudian Irina dan Ginny bingung. Kalau Art yang mau dijadikan pengajar, kenapa mereka berdua yang harus bertarung? Alasannya simpel. Kalau Irina dan Ginny bisa menang, berarti Art sudah bisa membuktikan kalau dirinya adalah ahli pengajar. Kan Irina sama Ginny dianggap murid Art. Irina sama Ginny kompak untuk menolak, karena kata Art, kekuatan bukan untuk dipamerkan. Tapi Jessica nggak kehabisan akal. Dia mengatakan apa mereka berdua nggak penasaran sama tampilan Art saat pakai baju pengajar nanti. Bajunya keren banget loh. Yah, namanya juga wanita macam ini, mereka langsung setuju. Singkat cerita, acara pertempuran pun dimulai.
Dan yang menjadi komentator adalah kedua orang tua Art dan ayahnya Irina. Irina sensei, deban desu. Akhirnya tiba juga giliran Irina. Kata Art, biasanya guru akan berharap anak muridnya menang. Tapi untuk kali ini dia berharap Irina kalah. Bahkan sampai berdoa gitu. Nah, baru aja Irina masuk ke arena, bel pertandingan pun berbunyi. Irina langsung diserang dong. Melihat serangan macam itu, dia refleks menghindar. Sampai jatuh lagi. Nah, pas jatuh, nggak sengaja Irina melihat Art sedang berdoa gitu. Ya, namanya Irina nggak tahu doa apa yang Art panjatkan, jadi dia mengira Art berdoa supaya dirinya bisa menang. Alhasil Irina jadi percaya diri, menyerang secara hebat dan membuat semua orang takjub lalu akhirnya dia menang. Irina sensei. Setelah berganti kontestan, Irina berpapasan dengan Ginny. Walaupun mereka duel, tapi mereka saling mendukung. Soalnya mereka mau bertemu di final buat menuntaskan duel waktu itu. Pertandingan demi pertandingan akhirnya terjadi. Irina dan Ginny selalu menang. Hingga akhirnya mereka bertemu di final. Pembawa acara ini memuji Irina. Kata Oli Haide, ini semua berkat ajaran Art. Sejak mereka berdua bertemu, Art selalu mengajari Irina. Makanya Irina bisa jadi sehebat ini. Wah, komentar Oli Haide bisa mengubah pandangan bangsawan nih. Baiklah, pertandingan antara Ginny dan Irina akan segera dimulai. Akan tetapi, tiba-tiba saja ada seorang gadis berteriak histeris. Rupanya orang yang duduk di sampingnya berubah menjadi iblis. Wah, nggak cuma satu. Ada banyak iblis yang nyempil di antara orang-orang. Suasana langsung chaos dong. Bangunan juga pada hancur. Tak lama Jessica datang menghampiri Art dan Olivia. Katanya kawanan si iblis juga mengamuk di tempat lain. Ia pun meminta Art sama Olivia buat berpencar. Irina dan Ginny akan bersama Jessica. Art dan Olivia diminta untuk bertarung sendiri-sendiri. Kedua orang tua Art dan Oli Haide juga akan ikut membantu. Kemudian Jessica membubarkan dan mereka mengambil posisi masing-masing. Nah, pas Jessica pergi, Art tampak menatapnya. Kayaknya Art sudah mencurigai sesuatu nih. Tapi akhirnya dia pergi juga sih. Di tengah arena, Irina dan Ginny sedang berusaha melawan iblis-iblis yang menyerang mereka. Ginny sempat kewalahan. Untungnya ada Irina yang menolongnya. Setelah terbebas dari serangan iblis, tiba-tiba saja di tengah-tengah mereka muncul iblis besar yang tak mempan sama serangan. Saat iblis itu semakin mendekat, Oli Haide datang membantu. Dengan kekuatan penuh, Oli Haide berhasil menghancurkan iblis itu. Akan tetapi, kejadian naas baru saja dimulai. Oli Haide diserang tepat di bagian jantungnya. Dan yang menyerang adalah Jessica. Sebenarnya dia adalah Elzard, Raja Naga Kegilaan. Dia sengaja menyamar menjadi Jessica biar bisa menangkap Irina. Mendengar hal itu, Ginny langsung marah dan menyerang. Dia tidak akan membiarkan siapapun berniat jahat ke Irina. Biar bagaimanapun, Jessica ini bukan tandingan Ginny. Karena melihat sahabatnya diperlakukan begitu, Irina jadi menyerang Jessica secara langsung. Ya, Irina juga bukan tandingan Jessica. Hanya dengan satu kali sikutan, dia langsung tersungkur. Gak pakai waktu lama, Irina langsung mengizinkan Elzard membawanya. Mungkin biar hal buruk gak terus terjadi. Dan akhirnya Irina dibawa begitu saja. Di sini tidak ada satu orang pun yang mencoba menghentikan Elzard. Tapi next episode, Art pasti gak akan tinggal diam. Apakah Olivia akan ikut membantu? Terus kehidupan Oli Haide benar-benar berakhir kah? Sama satu lagi, kalau Elzard menyamar jadi Jessica, terus Jessica yang asli kemana? Semoga semua itu terjawab di next episode ya teman-teman. Kalau begitu, jalan cerita Art sampai di sini dulu. Happy watching and see you next week. Thank you. Bye-bye.